kita malah ini buat bersama-sama. Kita sesuai dengan impian kita. Mungkin kelas kita ini pengen kelas yang indah, kelas yang rapi, kelas yang bersih. Oke, mau teman-teman? Nah, sekarang lihat, kita buat kesepakatan yang pertama, keyakinan yang pertama. Yo mas, ini yo, lihat ini guru bawa gambar apa ini dulu. Ini apa ya? Ini ada anak lagi apa ini? Guru lagi apa? Bicara. Nah, anak-anak. Nah, kalau ingin kelas kita itu tenang, kelas kita nyaman, kalau bu guru sedang bicara, teman kita sedang bicara di depan harus mendengarkan. Sekarang dengarkan. Kelasku tenang. Saya mendengarkan guru. Atau teman yang sedang bicara. Keyakinan kelas yang pertama ya, kita buat kelas kita menjadi tenang dan nyaman. Setuju teman-teman? Keyakinan kelas yang kedua. Nah ini apa ya teman-teman? Oke, kita lihat dulu. Ini ada anak laki berdoa. Nah teman-teman, keyakinan yang kedua, kelasku soleh-solehah. Saya berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Kalau kelas kita ingin anak-anak ini soleh-solehah, kalau berdoa sama Allah harus bersungguh-sungguh, ya. Tenanan, betul bareng Bu ya. Nah, setuju teman-teman? Kesepakatan selanjutnya. Ini apa ya? Minta maaf. Oke. Berarti kelas kita ada damai. Coba cerita, kelasku damai. Saya saling memaafkan. Bila berselisih atau bertengkar. Setuju teman-teman? Jadi anak-anak kalau berselisih sama temennya atau bertengkar sama temennya
berarti kelasku hebat. Kelasku hebat. Saya dapat mengerjakan dengan tuntas. Jadi anak-anak kalau dikasih tugas sama Bu Guru harus mengerjakan dengan selesai. Setuju teman-teman? Sepakat ya? Selanjutnya, nah ini apa ini? Anak lagi bermain. Nah ada yang punya senang, kosokan dan sebagainya. Berarti kelasku kelas baik. Anak-anak kalau bermain harus berganti. Oke, selanjutnya. Kelasku baik. Oke, tirukan dulu. Kelasku baik. Saya bergantian dalam bermain. Setuju teman-teman? Kan anak-anak kalau bermain harus bergantian sama teman-teman. Ya sekarang sepakat bergantian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini apa ini, Dek? Bermain. Oke, bermain sama-sama. Berarti kelasku bahagia nggak kalau bermain sama temannya? Iya. Bahagia. Kelasku bahagia. Saya bermain dengan teman. Tanpa membedakan. Berarti teman-teman kalau bermain tidak boleh pilih-pilih teman deh. Kalau siapa saja semua teman ada ciptaan Allah, semua bermain tidak boleh membeda-bedakan ya. Setuju teman-teman? Oke. Selanjutnya yang terakhir apa ya? Lagi kerja. Pinter, antri. Nah, berarti kalau antri mau anak mau antri berarti kelasku tertib. Kelasku tertib. Saya membudayakan antri. Kalau pulang baris sama masuk harus berjejer dengan rapi dan tertib. Teman-teman. Sepakat ya? Semua ini adalah keyakinan kelas kita, ya? Kita ini kelas kita nyaman, tidak boleh gaduh. Kita pengen anak-anak si kelas ini menjadi soleh-soleha. Kalau berdoa harus bersungguh-sungguh. Kelas kita ingin menjadi kelas yang damai, ya? Kalau ada yang salah berselisih harus minta maaf, pinter. Terus kelasku kelas yang sopan. Kalau makan harus memakai tangan. Oke. Terus kita ini kelas kita rapi. Berarti kalau bermain harus mengembalikan mainan. Selanjutnya kelas kita ingin kelas kita bersih. Berarti kalau membuang sampah gimana? Sampah benar. Terus lagi kelas kita ingin kelas yang hebat, anak-anaknya hebat. Berarti kalau belajar dikasih tugas guru harus menyelesaikan. Terus ini kelas kita kelas yang baik, ya. Kalau bermain tadi harus mau bermain. Terus ini kelas kita menjadi kelas yang bahagia. Kalau bermain sama teman harus sama-sama, ya, tidak membedakan, ya. Oke. Yang terakhir kelas kita kelas yang tertib. Berarti kalau baris pulang, baris masuk harus dijajar yang rapi dan tertib. Demikian teman-teman kesepakatan dan keyakinan kelas kita sendiri. Kita sepakat ya. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Demikian keyakinan dan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sebagaimana sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat di TK Desa Seraten 01 dalam rangka diseminasi tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup. Dan sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala TK Desa Seraten 01 kepada Ibu Sulistiawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita berkumpul di TK Desa Seraten 1 ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang ke TK Desa Seraten 1 ini kepada semua peserta seminar yang memenuhi undangan dari kami. Yang selanjutnya, di sini saya sebagai Kepala TK Desa Seraten 1 mengapresiasi apa yang dilakukan oleh guru kami, yaitu Ibu Nurul Istiqomah SPD, melaksanakan CPG. Semoga diberi kelancaran, kesuksesan untuk kedepannya bisa memajukan TK Desa Seraten 1 ini. Saya kira tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif di siang hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Sekian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga yang inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prasekolah yang telah mengizinkan saya dan telah mendukung saya dalam melaksanakan diseminasi dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan beberapa poin penting yang terkait dengan budaya positif, ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelum
Sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di sini nanti ada beberapa poin penting tentang budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan sertifikat restitusi. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan untuk memantapkan pembentukan watak dan peradaban ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu sekilas tentang latar belakang tentang budaya positif ya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar sebelum menginjak ke budaya positif. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi intinya pendidikan yang sekarang itu kita harus berharap pada anak. Kalau dulu guru yang menjadi pusatnya, sekarang kepada murid ya. Jadi maunya apa murid itu, kita hanya sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator dan motivator. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau bukan eksternal, jadi dari internal. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Teori tersebut dikenal dengan teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori Maslow. Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan dasar atau psikologi kebutuhan dasar. Ini merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostatis, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan rasa aman meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Contohnya seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Di tingkat ini, seseorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selain itu, seseorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk harga diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Sekarang posisi kontrol restitusi. Menurut Gosen ada 5 kontrol posisi, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya, patuhi aturan saya atau awas, biasanya gitu ya. Kamu selalu saja salah, gitu. Terus pasti selalu kamu yang terakhir, biasanya kayak gitu Bu. Kalau posisi kalau sebagai penghukum itu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia sendiri. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang kuat biasanya lebih lembut, seperti Ibu sangat kecewa sekali kepada kamu nak. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Terus atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah itu biasanya kata-kata yang keluar dari guru dengan kontrol posisi membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya kata-kata yang keluar dari posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin yang akan timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering keluar dari seorang pemantau adalah, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa ya? Biasanya gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, atau data set. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bila jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita kembali menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Itu adalah biasanya kata-kata yang keluar dari seorang manajer, dulu seperti posisi seorang manajer. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas ini adalah yang pertama, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, lalu memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diikuti sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, untuk menentukan komunikasi efektif antara murid dan guru. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menunjukkan dengan memperjelas kesalahannya, ya. Jadi kita kalau ada murid yang salah, kita menstabilkan identitas dulu. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Oke, jadi ini 3 langkah restitusi yang harus kita ambil, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalkan dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu lagi berpikir secara rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik maupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalahnya. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya yang ketiga. Ketiga langkah pertama
Dan kedua, sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Demikian paparan dari saya tentang budaya positif. Terlebih dari paparan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk membentuk watak dan karakter murid dapat dilakukan dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi kita melakukan pembiasaan di murid. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu dilakukan atau ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru sebagai manajer dalam menghadapi murid. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam melaksanakannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama murid-murid seperti yang tertempel di belakang itu ya, sama murid-murid. Dan itu sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Untuk itu guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Demikian yang telah saya sampaikan tentang budaya positif yang telah mengikuti dari beberapa poin tadi. Mungkin ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ya Bu, saya mau bertanya. Monggo Ibu Bos. Ya. Untuk membentuk kebudayaan positif tadi dikatakan terlebih dahulu membentuk keyakinan di kelas. Tolong contohkan keyakinan kelas untuk anak-anak TK bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Mos atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Keyakinan kelas di sini adalah suatu kesepakatan aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama antara guru dengan murid, sehingga nanti bila murid itu melakukan kesalahan, dia tahu aturan-aturannya sudah disepakati. Contohnya kemarin saya telah membuat kesepakatan dengan murid, contohnya seperti ini. Kita mempunyai kelas impian, kelas bersih. Jadi untuk membentuk suatu kelas yang bersih, kita memimpikan sekolah itu harus dalam membuang sampah, misalnya harus di tempat yang sampah. Jadi kelas bersih, saya membuang sampah di tempat sampah. Untuk anak kita mungkin diperlukan kata-kata pemantik, ya. Bukan anak kita belum bisa memunculkan ide sendiri, jadi kita harus memantik. Kelas bersih, jadi saya harus membuang sampah, harus di tempat sampah. Kemarin kita sepakat sama anak-anak begitu. Lalu misalnya lagi menjadi kelas yang sopan ya, menjadi anak yang sopan, beradab. Kita membuat kesepakatan bahwa kalau makan dan minum harus dengan duduk, menggunakan makanan dan tidak lupa berdoa. Mungkin gambar-gambar seperti ini dapat menarik anak-anak di dalam membuat kesepakatan ya. Lalu lagi ini kelas hebat, saya dapat mengerjakan tugas dengan tuntas. Jadi ini semua sudah disepakati. Terus ada lagi, biasanya anak-anak kan suka berbuka atau berbuka. Kalau bermain jangan bolong-bolongan. Kita membuat kesepakatan bahwa kelas itu bahagia.
membedakan. Nah, gitu. Lalu ada lagi kemarin saya membuat 10 kesepakatan dengan anak-anak. Lalu kelasku damai. Kelasku damai. Saya saling memaafkan bila berselisih atau bertengkar. Terus ada lagi. Kelasku tertib. Saya membudayakan anak. Biasanya anak-anak kalau berbaris itu kan suka dorong-dorongan kebun. Nah, kita sepakat kalau berbaris itu dengan tertib. Terus ada lagi, ini kesepakatan yang telah disepakati kemarin adalah kelasku soleh-solehah. Saya berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Terus ini kelasku tenang dan nyaman. Saya mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ini biasanya kan anak-anak suka ngomong sendiri kalau gurunya sedang berbicara, no? Nah, kita bersepakatan bahwa anak-anak kalau guru atau teman sedang di depan, memimpin atau guru sedang mengajar harus tenang. Lalu lagi, ini kelasku rapi. Saya mengembalikan mainan setelah digunakan. Ini adalah kebiasaan kepada anak yang memang kita diperlukan, ya. Jadi kalau bermain kita biasakan anak-anak mengembalikan mainan di tempatnya. Ini kelasku baik, saya bergantian dalam bermain. Jadi biasanya sering terjadi pada anak-anak ketika anak-anak bermain sedang ada rebutan mainan. Mungkin itu Bu Mos sudah bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Terima kasih, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Sudah tidak ada. Mungkin mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan dapat dipahami dan dapat nanti dicontoh di lembaga masing-masing. Demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu semua, acara demi acara telah berlangsung. Untuk acara yang keempat yakni penutup, karena acara telah berakhir, mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Indriani. Saya rekan sejawat dari Ibu Nurul Istiqomah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya sangat mengapresiasi atas apa yang telah dikerjakan oleh Ibu Nurul dengan mengadakan seminar penerapan budaya positif. Saya sangat berharap ke depannya lembaga kami dapat mengadakan perubahan yang lebih baik lagi. Semangat buat Ibu Nurul dalam mengerjakan tugas guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.